Kaisar Tongzhi, nama pribadi Zhai Chun, adalah kaisar ke-9 dinasti Qing, pemerintahannya dari tahun 1861 hingga 1875. Satu-satunya putra Kaisar Xianfeng yang masih hidup, Tongzhi naik tahta pada usia 5 tahun di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh ibunya dan janda permaisuri Qian. Gerakan penguatan diri dimulai pada masa pemerintahannya, di mana para pejabat Qing melakukan reformasi kelembagaan yang radikal setelah bencana Perang Candu dan pemberontakan Taiping. Sehari setelah Kaisar Tongzhi mengambil alih kekuasaan, kekuatan asing meminta audiensi dengan kaisar remaja tersebut. Tuntutan tersebut memicu pemandangan yang tajam antara para menteri kedutaan luar negeri, yang menjelaskan bahwa mereka tidak akan melakukan ritual bersujud kepada kaisar, dan Song Liyamen Kementerian Luar Negeri mengenai protokol yang harus dipatuhi. Pemerintah Qing juga enggan menahan penonton di dalam kota terlarang, dan akhirnya menetap di Paviliun Cahaya Ungu, di salah satu istana tepi danau di sebelah barat kota terlarang, yang sekarang menjadi bagian dari Songanhai. Audiensi akhirnya diadakan pada tanggal 29 Juni tahun 1873. Namun, setelah audiensi, perwakilan asing menunjukkan kekesalan mereka karena diterima di aula yang awalnya digunakan oleh Kaisar Qing untuk menerima utusan negara-negara bawahan. Pada musim gugur tahun 1874, Kaisar Tongzhi berinteraksi dengan para menterinya, termasuk kedua pamannya, Pangeran Gong dan Pangeran Chun, sebagian besar karena rencana kaisar untuk membangun kembali istana musim panas lama pada saat kekaisaran sedang bangkrut, dan atas perilakunya yang tidak bermoral. Kaisar bereaksi dengan memecat para menterinya, namun janda permaisuri Qian dan Cixi turun tangan, dan ia mengangkat mereka kembali. Inspirasi untuk gerakan penguatan diri di masa depan muncul dari gagasan bahwa pertahanan Tiongkok dalam menghadapi perang dan pemberontakan harus datang dari dalam, karena manusia unggul memperkuat dirinya sendiri di bawah perintah kuat dari surga. Dampak perang dan pemberontakan mengharuskan dinasti Qing mengambil tindakan tegas untuk menjamin kelangsungan hidup. Terlebih lagi, kelangsungan hidup Tiongkok sendiri kini dipertaruhkan. Upaya penguatan diri berkembang secara bertahap selama hampir setengah abad. Pada tahun 1840, Komisaris Kekaisaran Lin Zexu, terkesan dengan kekuatan kapal perang Inggris pada pertempuran awal Perang Candu, menegakkan penerapan teknologi Angkatan Laut Barat. Kapal uap beroda Nemesis berputar-putar di sekitar kapal perang Tiongkok yang berukuran besar. Beberapa orang Tionghoa pada awalnya percaya bahwa roda dayung digerakkan oleh manusia di dalam kapal, tetapi segera menyadari kekuatan uap, dan Komisaris Lin adalah orang yang pertama kali memperkuat diri. Perusahaan-perusahaan yang memperkuat diri, termasuk gudang senjata, kapal galangan, dan sekolah teknik, kini didirikan di pelabuhan-pelabuhan perjanjian utama di mana akses terhadap teknologi barat paling langsung.